Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman semuanya. Nah, kita lanjutkan lagi ya untuk aplikasi arsipnya dengan koordinator 4. Nah, jadi di video kelima ini kita masuk ke masih melanjutkan kategori. Itu bagian yang ke dua. Eh, nah, di kategori ini sebelum video sebelumnya kita kan udah buat ini ya, menampilkan data. Sekarang kita add data ya. Coba menambahkan data. Nah, oke. Jadi, oh ya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman mendapat notifikasi setiap kami update video terbaru selanjutnya. Dan bagi teman-teman yang ingin berdonasi, silahkan klik tombol donasi ini. Caranya, teman-teman cukup klik traktir dan masukkan jumlah berapa yang ingin teman-teman donasi, berapa unit atau berapa porsi sate Padang. Kemudian pembayarannya melalui GoPay, OVO, Dana, link aja dan transfer bank. Oke, itu aja. Dan bagi teman-teman yang berminat dengan source kode yang lain, silakan teman-teman cari aja di sini. Mana tahu ada yang dibutuhkan ya. Oke, kita lanjut. Kita add ya. Jadi add kita menggunakan modal ya. Jadi kita ke template. Dan teman-teman coba cari di bagian UI elemen dan ada modal di sini. Nah, kita pakai modalnya nih, saat diklik akan muncul modal seperti ini untuk input datanya. Nah, jadi caranya teman-teman cukup klik kanan, view page source. Nah, ini ada modal example, kopas kalimat ini kita untuk biar cepat mencarinya. Nah, ini tombolnya. Jadi tombol modal ini tombol model itu ada seperti ini ya, atribut di dalam tag-nya. Jadi ambil tag modal dan modal ini. Oke, kopas. Kemudian ke sini. Nah, kita kan di bagian di kategori ya. Ini kan tombol add. Mana tombol add? Nah, ini. Lah, kok hilang? Nah, ini tombol add ya. Jadi teman-teman tambahkan di sini atributnya untuk tombol add. Ini saya enter aja ke bawah biar nggak panjang ya. Oke. Nah, ini tambahkan atributnya setelah ini. Data toggle modal, kemudian data targetnya modal default atau data targetnya ganti dengan add ya, add. Nah, biar nggak panjang. Oke, nah kemudian ini modal kita searching. Oke, nah ini modal default ya. Modal default, kopas ini sampai sini ya. Oke, kemudian paste paling bawah di sini. Paste, kemudian kita kasih ini add. Nah, modal add ya. Kategori. Oke, nah ini ID ganti dengan add tadi ya, kan tadi ada crash ya. Di ID-nya add. Oke, kita refresh. Add. Nah, maka muncul ini. Add kategori. Nah, kita akan ganti aja judulnya add kategori. Jadi di sini teman-teman perlu ini modalnya ya. Oke. Ini untuk isi formnya nanti. Nah, ini add kategori. Oke. Nah, ini simpan. Save ya, simpan. Simpan. Oke. Add. Nah, simpan. Nah, ini formnya kita isi. Jadi kita coba teman-teman tambahkan di sini. Tambahkan ya. PHP nah echo form open. Nah, berarti kita masukkan ke kategori, kemudian add ya, kategori, kemudian insert ya, simpan atau insert ya, atau add, terserah teman-teman mau pakai apa. Di sini saya pakai aja add ya, add. Nah, kemudian jangan lupa form close-nya teman-teman kasih di bagian ini ya, form close PHP echo form close. Nah, saat kita refresh itu pasti ada error. Kenapa? Karena form open-nya tidak terdefinisi. Jadi kita perlu load di bagian kategori. Di sini di public function itu kita load
helper ya. Jadi teman-teman load helpernya itu form. Oke, cuman itu aja. Oke, refresh, maka nggak ada lagi yang error ya. Nah, sekarang kita butuh sebuah form, form ya untuk isiannya. Inputannya kita ambil form dari sini. Form ini aja lah. Nah, kita ambil form ini ya. Oke. Ya, ini aja lah ya. Yang ini quick example view page source. Ini close dulu. Kemudian ambil email address F. Nah, berarti ini dia ya, form group. Copy saja ini. Paste di bagian di kategori. Nah, di modal ya, modal add. Nah, kita akan isi di sini ya. Kita mau isi di sini. Sini ya. Oke, paste aja di sini. Oke, nah ini bukan ini hapus. Ini nama kategori ya. Kategori. Oke, ini nah ini tipenya ini hapus saja karena tipe kita teks. Nah, ini ID-nya hapus. Nah, kita kasih di sini name ya. Name-nya itu samakan dengan nama field-nya, nama field di database. Oke, nama field di database kita itu kan apa? Localhost ini tadi ya, teman-teman. Airship kategori. Nama kategori ya, nama kategori. Berarti ini nama kategori. Nah, ini kategori aja, kasih kategori. Kategori. Nah, ini kasih aja required ya, jadi wajib diisi. Oke, udah. Nah, kalau udah, teman-teman, kalau udah kita coba uji. Refresh dulu. Add. Nah, ini udah ya, kategorinya apa nanti isi. Nah, atau kalau teman-teman ini kalau terlalu besar ya, mungkin ingin teman-teman perkecil lagi modalnya ini. Jadi modalnya ini ganti di bagian sini. Nah, di sini ya. Modal SM mungkin small ya. Berarti bukan di sini. Berarti di sini modal small. Modal SM. Oke, bisa nggak ya? Biasanya sih itu bisa ya. Oke, oh salah. Bukan di sini. Di atas ini ya. Press. Nah, ini udah sama tengah ya. Oke, nanti simpan ya kalau udah diisi. Tetapi kita, nah, ini saat diklik simpan, tipenya bukan button tapi submit ya. Submit. Agar nanti saat di submit, nah ini submit, ini wajib isi, submit. Dia mengarah ke kategori, kemudian add ya. Nah, di sini kategori add. Nah, kita perlu sebuah apa di sini namanya model ya. Model kategori. Nah, kita buat sebuah function public function add ya, add. Oke. Nah, public function add itu teman-teman cukup buat this db tabel. Nah, ini tbl kategori kemudian insert ya. Jadi itu kan kita insert ya. Nah, ini dollar data, ini dollar data. Oke, nah ini kan variabelnya, parameternya belum ada ya. Kita tambahkan di sini parameternya. Oke, cuman itu aja. Kemudian kita lanjutkan. Nah, jadi add ini kita panggil di bagian kategori. Nah, kita tambah buat function public function public function add ya. Oke, add. Nah, bentar. Oke, seperti itu kira-kira ya teman-teman untuk add-nya.
Jadi di sini add. Nah, di add seperti biasa kita langsung aja ya masuk ke add-nya. Jadi di sini ada $data array. Nah, ini data. Nah, ini ada kategori ya. Nama, kategori, kemudian ini this request ya, kemudian get post. Nah, get post buka kurung untuk kurung. Oke. Nah, karena satu field aja, jadi seperti ini aja kita buat ya. Nah, kemudian berikutnya kita buat insert ya. Kita insert ke model. Berarti model kategori. Ini M besar ya teman-teman. Model this model kategori, kemudian add ya. Pasti aja lah ini add. Nah, oke. Nah, ini bentar. Oke, itu add tadi ya. Kita lihat lagi di v kategorinya. Kita arahkan ke kategori add ya. Berarti kategori add ya teman-teman. Nah, oke. Nah, kalau udah di sini add, nah variabel ini masukkan ke sini. Oke. Nah, langkah berikutnya kita return. Oh, kalau bisa kita buat sebuah session ya. Untuk pesannya session. Kemudian set flash data. Nah, ini kita buat namanya pesan aja, kemudian koma seperti ini. Kita berhasil ditambahkan. Oke, kita berhasil ditambahkan. Nah, kemudian kita redirect ya, return. Nah, kemudian redirect ke kurung untuk kurung, kemudian to. Nah, base URL. Oke, itu kita ke kategori ya. Oke, nah ini pesannya ini belum akan bisa masuk ya. Oke, kita refresh. Nah, kita tambahkan kategorinya mungkin apa ya, surat masuk, surat keluar, berkas kerja, surat keputusan, kemudian mungkin arsip umum ya, simpan. Nah, masukkan datanya sini ya teman-teman. Kemudian arsip umum. Nah harusnya arsip umumnya pengen di atas ya. Jadi kita bisa buat juga order by ya. Sini get array. Nah, order by ID kategori tanda panah lagi. Nah, kalau teman-teman terlalu panjang ke samping bisa dipisahkan aja seperti ini. Order by, kemudian get, kemudian set array ya. Nah, seperti ini. Order by. Oke, press. Nah, maka surat order by ini, kemudian descending seperti ini. Nah, arsip umum maka dia naik ke atas. Maka setiap file terakhir yang kita import dia paling atas ya posisinya, arsip umum. Kemudian kita tambahkan lagi mungkin kesehatan ya, kategorinya berkas kesehatan mungkin. Oke, berkas kerja, berkas umum, arsip umum, kayak kesehatan. Nah, oke, mungkin nah ini udah ya. Nah, tapi pesannya belum tampil ya di sini ya teman-teman. Kita mau menampilkan pesan. Jadi kita kan sebelumnya udah pernah buat juga untuk menampilkan pesan ya di bagian login ya. Itu pesan nih set flash data.
Pesannya hanya seperti ini aja. Kopas aja ini. Nah, bagian kategori di atas tabel ya, di atas tabel. Teman-teman, mana dia tabel ini, tabel. Nah, di atas tabel ini, tag tabel. Tambahkan aja ini pesan. Nah, nanti akan muncul ini ya. Add. Nah, berarti mungkin apa lagi ya? Arsip apalagi arsip internal mungkin. Internal. Misalnya ya, atau berkas internal. Oke, simpan. Nah, data berhasil ditambahkan. Oh, ini merah warnanya. Harusnya kalau kita mau ganti warnanya jadi hijau, ini alert ganti dengan sukses ya, sukses. Nah, agar bisa di close pesannya, ini kan nggak ada close-nya ya. Nah, agar bisa di close, jadi teman-teman ke template lagi, kemudian elemen general. Oke, ini. Nah, ini kan ada yang bisa di close ya. View source aja. Ambil yang bagian kita perlu yang sukses aja ya. Oke, sukses alert preview, kopas. Nah, ambil yang ini. Dismiss. Oke, kopas sampai dengan ini. Sampai dengan ini. Oke, sampai dengan ini. Paste di sini. Nah, ini sukses ya. Sukses. Nah, kemudian div. Oke, itu aja. Nah, oke, coba kita uji lagi. Saya tambahkan asal ya, data asal A misalnya. A aja. Simpan. Nah, ini sukses. Data berhasil ditambahkan. Nah, harusnya kalau teman-teman buat kalimat suksesnya di sini, misalnya di sini ya. Ini kan bisa di close. Nah, data berhasil ditambahkan setelah sukses. Nah, jadi ini aja teman-teman modif. Nah, ini kan sukses tuh. Ini ini kopas cut ya, paste. Nah, di sini pindahkan H4-nya di sini. Kemudian nah, ini bagian ini spasi aja. Sukses. Ini mungkin kalau pengen kasih strip seperti ini. Nah, kita coba uji lagi data asal. Q. Nah, sukses, data berhasil ditambahkan. Oke. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, jika teman-teman ingin ini kan nggak otomatis tuh, supaya bisa hilang otomatis ya teman-teman. Supaya bisa hilang otomatis, teman-teman cukup menambahkan di bagian view ini, layout view, footer ya, footer. Nah, di bagian footer teman-teman tambahkan di sini script, tik script di sini, script ya. Nah, script kita buat apa ya, supaya hilang ininya ya, supaya hilang ya, otomatis ini kan nggak hilang otomatis. Jadi teman-teman tambahkan di bagian ini ya. Nah, jadi sini tambahkan Windows di text script Windows, kemudian set, kita kasih set timeout ya, timeout. Nah, ini kemudian function. Nah, function kemudian buka kurung, tutup kurung. Nah, ini buka kurung kawal, tutup kurung kawal, enter. Ini jangan lupa titik komanya. Kemudian ini dolar. Nah, kan tadi kita kan mau menghilangkan alert ya. Jadi yang kita hilangkan apa? Di bagian kategori ini. Ini ya, alert ini kita ambil alert ini ya. Kita deklarasikan sebagai alert ya. Maka akan hilang nanti sini. Nah, titik alert ya. Nah, itu aja, titik. Kemudian tambahkan fat to ya, fat to dengan kita buat aja 500,0 titik, kemudian slide up ke kurung, untuk kurung 500.
koma function. Oke, Kak kurung, tutup kurung lagi, Kak kurung keluar, tutup kurung keluar, enter. Ini jangan lupa titik komanya. Nah, kemudian this ya, dolar. Nah, Kak kurung, ini ada this dalamnya. Kita remove dalam waktu sekian ya, sekian detik. Ini kita remove. Oke. Nah, intervalnya kita kasih 3000 di sini. 3000. Oke, udah itu aja. Ini 3000 ya. Oke, kita coba uji lagi. Add. Nah, ini BB simpan. Nah, kita tunggu, maka dia akan hilang otomatis. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, akan hilang otomatis. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat dan udah 20 menit ya. Udah nggak terasa ya kalau belajar ini. Kalau teman-teman mengenai berminat untuk belajar, silahkan ikuti video ini sampai habis ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.